Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua, khususnya para orang tua hebat yang masih semangat menjaga kesehatan di usia lanjut. Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa ada lansia yang usianya sudah 70 tahun lebih, tapi tetap segar, jarang sakit, bahkan masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan ceria? Sementara di sisi lain, ada juga yang baru sedikit terkena angin malam saja langsung masuk angin, terserang flu, atau gampang sekali jatuh sakit. Nah, inilah yang disebut dengan kekebalan tubuh. Di usia lanjut, daya tahan tubuh memang tidak sekuat ketika kita masih muda. Sistem imun yang melemah membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, flu, bahkan penyakit serius. Itulah sebabnya menjaga kekebalan tubuh menjadi sangat penting, agar kita tetap sehat, mandiri, dan bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Kabar baiknya, Bapak Ibu tidak harus mengeluarkan biaya besar atau membeli suplemen mahal untuk memperkuat imun. Karena banyak sekali makanan sederhana, murah, dan mudah didapat di sekitar kita yang ternyata punya khasiat luar biasa untuk menjaga kekebalan tubuh lansia. Di video ini, kita akan membahas satu persatu makanan tersebut, dilengkapi dengan penjelasan ilmiah, tips konsumsi, sampai peringatan khusus agar Bapak Ibu bisa menerapkannya dengan aman. Jadi, pastikan tonton sampai selesai ya, supaya tidak ada manfaat penting yang terlewat. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh, atau yang sering disebut imun. Kalau saat muda kita cepat pulih ketika terkena flu atau luka, maka di usia lanjut proses penyembuhan itu biasanya lebih lama. Mengapa demikian? Karena sel-sel imun kita tidak lagi sekuat dulu dalam melawan virus, bakteri, atau kuman yang masuk ke tubuh. Ada beberapa faktor yang mempercepat penurunan daya tahan tubuh lansia. Pertama, kurang nutrisi. Banyak lansia yang pola makannya kurang seimbang. Kadang hanya makan nasi saja, atau malas makan buah dan sayur. Padahal, vitamin dan mineral dari makanan inilah yang menjadi bahan bakar utama sistem imun. Kedua, tidur tidak cukup. Bapak Ibu pasti sering mendengar bahwa tidur adalah obat terbaik. Saat tidur, tubuh memproduksi sel imun dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Sayangnya, banyak lansia yang sulit tidur nyenyak, sering terbangun, atau hanya tidur sebentar saja. Ketiga, stres. Jangan salah, stres tidak hanya dialami orang muda. Lansia pun bisa mengalami stres karena kesepian, kehilangan pasangan, atau beban pikiran tentang keluarga. Stres yang berkepanjangan akan menekan sistem imun, sehingga tubuh lebih rentan sakit. Keempat, penyakit kronis. Hipertensi, diabetes, jantung, atau penyakit paru yang sering dialami lansia membuat sistem imun semakin bekerja keras. Akibatnya, daya tahan tubuh jadi cepat menurun. Namun, kabar baiknya adalah kita masih bisa memperkuat kekebalan tubuh. Caranya bukan hanya dengan obat atau suplemen mahal, tetapi dengan makanan alami yang sehari-hari ada di sekitar kita. Makanan sehat dan sederhana ini bisa membantu meningkatkan sel imun, memberi energi, dan membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Itulah sebabnya, sangat penting bagi lansia untuk memperhatikan apa yang dimakan setiap hari. Karena dari makananlah, kekuatan imun bisa dipulihkan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan makanan pertama yang sudah sangat akrab di telinga kita semua, yaitu jahe. Jahe sering disebut sebagai raja rempah di Asia, bukan hanya karena aromanya yang khas, tetapi juga karena manfaat kesehatannya yang begitu luar biasa. Di Indonesia, jahe sudah digunakan turun-temurun sebagai bahan jamu, obat masuk angin, hingga minuman penghangat tubuh saat malam hari. Nah, yang membuat jahe begitu istimewa adalah kandungan utamanya, yaitu gingerol. Gingerol adalah senyawa bioaktif dalam jahe yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Sederhananya, gingerol membantu melawan peradangan di dalam tubuh. Peradangan inilah yang sering menjadi pintu masuk berbagai penyakit, mulai dari flu, radang sendi, hingga penyakit kronis lain. Bapak Ibu mungkin bertanya, apa hubungannya peradangan dengan kekebalan tubuh? Begini, ketika tubuh mengalami peradangan, sistem imun jadi sibuk melawannya. Kalau peradangan terus-menerus terjadi, sistem imun kita akan cepat lelah dan tidak maksimal dalam melindungi tubuh dari kuman atau virus. Nah,
Jahe dengan kandungan gingerolnya bisa menenangkan peradangan, sehingga imun bisa kembali bekerja dengan optimal. Selain itu, jahe juga kaya antioksidan yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini biasanya muncul dari makanan tidak sehat, polusi udara, hingga stres. Dengan kata lain, jahe bukan hanya membuat tubuh hangat, tapi juga membantu menjaga sel imun tetap kuat dan sehat. Mari kita lihat dari sisi penelitian ilmiah. Ada sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Ethnopharmacology yang menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe mampu meningkatkan fungsi sel imun, terutama sel natural killer yang bertugas melawan virus dan bakteri. Penelitian lain yang dilakukan di India menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi jahe bisa mengurangi gejala flu lebih cepat dan menurunkan risiko infeksi pernapasan pada lansia. Artinya, jahe memang punya dasar ilmiah yang kuat untuk dijadikan penjaga kekebalan tubuh alami. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis. Bagaimana cara mengonsumsi jahe? Ada beberapa cara sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Wedang jahe. Cara paling populer dan mudah. Iris jahe, kemudian direbus dengan air panas, tambahkan sedikit gula merah atau madu. Minuman ini bisa menghangatkan tubuh, melegakan tenggorokan, dan menjaga imun tetap kuat. Dicampur teh atau susu. Jahe bisa ditambahkan pada teh hangat atau susu. Rasanya lebih segar, apalagi diminum sore hari sambil bersantai. Sebagai bumbu masakan. Banyak masakan Indonesia menggunakan jahe sebagai bumbu dasar, seperti sop ayam, soto, atau tumisan. Dengan begitu, kita bisa mendapat manfaatnya setiap hari tanpa harus minum jamu khusus. Namun, ada satu hal penting yang perlu saya tekankan. Jahe meskipun alami, tetap tidak boleh berlebihan. Terutama bagi Bapak Ibu yang punya masalah lambung atau MAG, konsumsi jahe terlalu banyak bisa memicu rasa perih atau nyeri di ulu hati. Jadi, cukup konsumsi 2-3 iris jahe per hari, atau secangkir wedang jahe saja sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Selain itu, untuk penderita darah tinggi atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum minum jahe dalam jumlah rutin. Karena jahe juga bisa memengaruhi peredaran darah. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, jahe adalah salah satu rempah terbaik untuk memperkuat kekebalan tubuh lansia. Murah, mudah didapat di pasar tradisional, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Kalau dikonsumsi dengan bijak, jahe benar-benar bisa menjadi sahabat sehat yang menjaga tubuh tetap kuat di usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi kita membahas jahe si raja antiinflamasi, sekarang mari kita berkenalan lebih dekat dengan rempah lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu kunyit. Kunyit bukan hanya dikenal sebagai pewarna alami yang membuat masakan jadi cantik berwarna kuning, tetapi juga sudah lama digunakan dalam tradisi jamu Indonesia. Dari dulu, nenek moyang kita percaya bahwa kunyit bisa menguatkan tubuh, melancarkan pencernaan, hingga membuat badan terasa segar. Nah, rahasia utama dari kunyit terletak pada kandungan kurkumin. Kurkumin adalah senyawa aktif yang berperan sebagai antioksidan sekaligus antiinflamasi. Antioksidan artinya kurkumin mampu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Perlu Bapak Ibu ketahui, radikal bebas inilah yang sering menjadi penyebab tubuh cepat lelah, mudah sakit, bahkan mempercepat penuaan. Dengan adanya kurkumin, sel-sel imun di tubuh kita jadi lebih terlindungi. Bayangkan saja seperti prajurit yang diberi perisai tambahan. Jadi saat ada virus atau bakteri masuk, sistem imun kita bisa lebih kuat dalam melawannya. Tidak hanya itu, kurkumin juga membantu meningkatkan aktivitas sel darah putih, terutama limfosit dan makrofag. Keduanya adalah sel yang berperan langsung dalam melawan kuman penyebab penyakit. Jadi bisa dibilang, kunyit ini benar-benar penjaga sel imun agar tetap aktif dan sigap melindungi tubuh. Bagaimana dengan bukti ilmiahnya? Banyak sekali penelitian yang mendukung manfaat kunyit. Misalnya, sebuah studi yang diterbitkan dalam Phytotherapy Research menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan respon imun tubuh sekaligus menurunkan risiko infeksi. Ada juga penelitian di India yang menemukan bahwa konsumsi kunyit secara rutin membantu mempercepat pemulihan pada pasien flu dan menurunkan angka kekambuhan. Dengan begitu, tidak heran kalau kunyit masuk dalam daftar superfood yang disarankan untuk lansia agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Sekarang mari kita bahas cara konsumsinya. Kunyit bisa diolah menjadi berbagai macam minuman dan masakan sederhana. Kunyit asam.
minuman segar yang sudah populer sejak lama. Kunyit diparut, diperas sarinya, lalu dicampur dengan air asam jawa dan gula merah. Rasanya segar, agak asam manis, cocok diminum siang hari. Jamu kunyit. Biasanya dijual keliling oleh ibu-ibu jamu gendong. Rasanya khas, sedikit pahit tapi menyehatkan. Jamu kunyit bisa membantu menjaga imun sekaligus melancarkan pencernaan. Sebagai bumbu masakan. Banyak masakan tradisional Indonesia menggunakan kunyit, misalnya opor ayam, gulai, sampai nasi kuning. Dengan begitu, tanpa terasa kita sudah mendapat manfaat kunyit dari hidangan sehari-hari. Namun, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan sebagai catatan khusus. Bagi bapak ibu yang memiliki masalah lambung atau MAG, konsumsi kunyit terlalu banyak bisa memicu rasa perih di perut. Jadi sebaiknya konsumsi secukupnya saja. Untuk jamu kunyit asam, cukup setengah gelas hingga 1 gelas kecil sehari sudah cukup. Tidak perlu berlebihan. Selain itu, bagi yang sedang mengonsumsi obat tertentu, terutama obat pengencer darah atau obat lambung, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Karena meskipun alami, kurkumin bisa berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Kesimpulannya, kunyit adalah rempah yang luar biasa murah dan mudah didapat, tapi khasiatnya sangat besar. Kandungan kurkumin di dalamnya membuat sel imun lebih terlindungi dan aktif, sehingga tubuh lansia tetap kuat menghadapi serangan penyakit. Dengan konsumsi bijak, kunyit bisa menjadi salah satu penjaga imun terbaik yang diwariskan dari tradisi jamu Nusantara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas jahe dan kunyit sebagai rempah penjaga imun, sekarang mari kita bahas satu bahan dapur yang hampir selalu ada di rumah, yaitu bawang putih. Bawang putih ini sebenarnya bukan hanya bumbu masakan yang membuat makanan lebih sedap, tetapi juga dikenal sejak ribuan tahun lalu sebagai obat alami. Bahkan di masa lalu, para tabib sering menyebut bawang putih sebagai antibiotik dari alam. Rahasia utama bawang putih terletak pada senyawa yang bernama allicin. Allicin terbentuk ketika bawang putih dipotong, dihancurkan, atau dikunyah. Senyawa inilah yang memberikan aroma khas sekaligus khasiat luar biasa untuk tubuh. Apa manfaat allicin bagi kekebalan tubuh lansia? Allicin memiliki kemampuan untuk melawan berbagai jenis kuman, termasuk bakteri, virus, dan jamur. Dengan kata lain, bawang putih membantu tubuh agar tidak mudah terinfeksi penyakit. Selain itu, allicin juga membantu menurunkan peradangan dalam tubuh, sehingga sistem imun bisa bekerja lebih efektif. Mari kita lihat dari sisi ilmiahnya. Banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan manfaat bawang putih. Salah satunya adalah penelitian yang diterbitkan di jurnal Advances in Therapy tahun 2001. Studi ini menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi suplemen bawang putih memiliki risiko terkena flu lebih rendah, dan kalaupun terkena, masa sakitnya jadi lebih singkat. Penelitian lain dari Journal of Nutrition menyebutkan bahwa bawang putih bisa meningkatkan aktivitas sel darah putih, yaitu tentara utama dalam melawan penyakit. Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa bawang putih memang benar-benar berfungsi sebagai imun booster alami. Bukan sekadar mitos atau cerita warisan orang tua kita dulu. Sekarang, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi bawang putih? Ada beberapa tips praktis yang bisa diterapkan. Dimakan mentah dalam jumlah kecil. Cara ini paling ampuh karena allicin terbentuk maksimal ketika bawang putih masih segar. Cukup 1 siung kecil bawang putih dikunyah, atau ditelan langsung setelah dihancurkan. Kalau sulit menelannya karena rasa yang kuat, bisa dicampur dengan madu agar lebih mudah. Ditumis ringan dalam masakan. Banyak masakan Indonesia menggunakan bawang putih sebagai bumbu dasar, misalnya tumis kangkung, sup ayam, atau nasi goreng. Walaupun sebagian kandungan allicin bisa berkurang karena panas, tetap saja manfaatnya masih ada. Dibuat infused oil atau ramuan alami. Ada juga yang membuat minyak bawang putih untuk olesan atau campuran makanan. Cara ini bisa menjadi alternatif bagi yang tidak kuat dengan rasa bawang putih mentah. Namun, ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Bagi bapak ibu yang memiliki tekanan darah rendah, sebaiknya jangan terlalu sering mengonsumsi bawang putih mentah dalam jumlah banyak. Karena bawang putih bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh. Selain itu, bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya aspirin atau warfarin, juga harus berhati-hati.
Bawang putih punya sifat antikoagulan yang bisa meningkatkan risiko perdarahan bila dikonsumsi berlebihan bersamaan dengan obat tersebut. Jadi, aturan terbaiknya adalah konsumsi secukupnya saja. Untuk menjaga imun, cukup 1-2 siung bawang putih per hari sudah memberikan manfaat yang baik. Tidak perlu berlebihan. Kesimpulannya, bawang putih adalah salah satu makanan terbaik yang bisa membantu lansia tetap sehat dan kuat. Murah, selalu ada di dapur, tapi khasiatnya sangat besar. Dengan konsumsi bijak, bawang putih bisa benar-benar menjadi antibiotik alami yang menjaga tubuh dari serangan penyakit. Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak kenal dengan sayur hijau? Bayam, kangkung, sawi, brokoli, semua ini adalah makanan sederhana yang mudah kita temukan di pasar tradisional, murah, dan sering menjadi lauk harian. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata sayur hijau ini adalah penjaga kekebalan tubuh alami, terutama di usia lanjut? Kenapa demikian? Karena sayuran hijau mengandung vitamin C, zat besi, serat, serta berbagai antioksidan penting. Vitamin C ini berperan besar dalam memperkuat sel darah putih, yaitu tentara tubuh kita yang melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Studi penelitian juga membuktikan bahwa orang yang rutin makan sayuran hijau lebih jarang terkena infeksi flu atau pilek dibandingkan dengan mereka yang jarang makan sayur. Selain itu, zat besi dalam sayuran hijau membantu mencegah anemia, yang sering dialami oleh lansia. Kalau tubuh kurang darah, otomatis sistem imun ikut melemah. Jadi, dengan makan sayuran hijau secara teratur, Bapak Ibu bukan hanya menjaga energi tetap stabil, tapi juga membuat daya tahan tubuh lebih kuat menghadapi berbagai penyakit. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi sayur hijau? Tips sederhana yang bisa Bapak Ibu ikuti adalah, jangan dimasak terlalu lama, karena vitamin C mudah rusak oleh panas. Lebih baik ditumis sebentar, direbus cepat untuk sup bening, atau dibuat sayur bening seperti bayam dengan jagung dan wortel. Jika suka lalapan, beberapa sayur seperti kemangi, selada, atau daun katuk bisa juga dimakan segar setelah dicuci bersih. Tapi tentu perlu diperhatikan juga. Untuk Bapak Ibu yang punya masalah pencernaan atau lambung sensitif, jangan terlalu banyak makan sayur hijau yang tinggi serat sekaligus. Lebih baik sedikit tapi rutin setiap hari. Saya ingin ajak Bapak Ibu membayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Ada seorang nenek di desa, usianya sudah 70 tahun lebih. Setiap pagi beliau terbiasa makan sayur bening bayam dengan tempe goreng. Sangat sederhana, tapi tubuhnya masih kuat untuk bekerja di kebun. Bandingkan dengan orang seusianya yang jarang makan sayur, lebih mudah lelah, gampang terkena flu, bahkan daya ingatnya cepat menurun. Dari sini kita belajar, ternyata kekuatan sayur hijau itu luar biasa. Tidak perlu mahal, tidak perlu repot mencari suplemen impor, cukup rajin masak sayur di rumah. Jadi, kalau hari ini di dapur Bapak Ibu masih ada bayam, kangkung, atau sawi, jangan ragu untuk dimasak. Karena di setiap helai daun hijau itu, ada perlindungan alami untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Sayur hijau mana yang paling sering dimasak di rumah? Apakah bayam, kangkung, atau sawi? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berbagi resep sederhana untuk menjaga kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah membahas bawang putih yang luar biasa sebagai antibiotik alami, sekarang kita akan masuk ke makanan berikutnya yang sering kita temui sehari-hari, bahkan ada yang tumbuh di pekarangan rumah kita. Ya, saya sedang membicarakan tentang buah lokal. Mungkin sering kita mendengar bahwa untuk meningkatkan kekebalan tubuh, kita harus membeli buah impor yang mahal, seperti apel Fuji, anggur, atau blueberry. Padahal, buah lokal Indonesia tidak kalah hebat, bahkan lebih murah, segar, dan mudah kita dapatkan. Beberapa contoh yang sangat bermanfaat bagi kekebalan tubuh lansia adalah pepaya, jambu biji, dan pisang. Mari kita bahas satu persatu. Pepaya, sahabat pencernaan dan imunitas. Pepaya adalah salah satu buah yang sering diremehkan karena harganya murah dan mudah ditemukan. Tapi, tahukah Bapak Ibu, pepaya ini kaya sekali dengan vitamin A, vitamin C, serta enzim papain yang baik untuk pencernaan. Vitamin C dalam pepaya bisa memperkuat daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan fungsi sel darah putih. Selain itu, serat dalam pepaya juga membantu menjaga kesehatan usus, dan kesehatan usus erat kaitannya dengan sistem imun kita.
Ada penelitian yang menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah kaya vitamin C, seperti pepaya, lebih jarang terkena flu atau infeksi saluran pernapasan. Jadi, jangan malu makan pepaya tiap hari, ya. Jambu biji, raja vitamin C untuk kekebalan. Kalau bicara soal vitamin C, maka jambu biji adalah juaranya. Dalam satu buah jambu biji ukuran sedang, kandungan vitamin C-nya bisa 4 kali lipat lebih banyak daripada jeruk. Vitamin C berperan penting dalam melawan radikal bebas, meningkatkan produksi sel darah putih, serta mempercepat penyembuhan luka. Ada studi penelitian di Indonesia yang menyebutkan bahwa konsumsi jambu biji merah dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh secara signifikan. Inilah kenapa jambu biji sering direkomendasikan bukan hanya untuk menjaga imun, tapi juga sebagai pendukung pemulihan setelah sakit. Cara terbaik mengonsumsinya tentu dalam bentuk segar, bisa langsung dimakan atau dipotong kecil-kecil. Jangan terlalu sering dibuat jus kemasan dengan gula berlebihan, karena itu justru mengurangi manfaatnya. Pisang, energi dan nutrisi harian. Pisang juga tidak kalah penting. Selain harganya sangat murah dan tersedia sepanjang tahun, pisang mengandung vitamin A, C, B6, kalium, serta serat yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pisang bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, karena kandungan kaliumnya yang tinggi. Dengan tekanan darah yang stabil, daya tahan tubuh juga ikut terjaga. Selain itu, pisang memberi energi alami. Untuk lansia yang sering merasa lelah atau kurang tenaga, makan satu buah pisang di pagi hari bisa menjadi sumber energi sehat tanpa perlu kopi atau minuman berenergi. Tips konsumsi buah lokal. Bapak Ibu, hal yang perlu diperhatikan adalah cara mengonsumsi buah ini. Buah segar selalu lebih baik daripada jus dalam kemasan. Kalau mau dibuat jus, usahakan jus segar tanpa gula tambahan. Waktu terbaik untuk mengonsumsi buah adalah di pagi hari setelah sarapan ringan, atau sebagai camilan sehat di sore hari. Peringatan penting. Meski buah itu sehat, tetap ada hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, untuk penderita diabetes, sebaiknya mengontrol porsi buah manis seperti pisang atau pepaya. Cukup setengah porsi saja dan jangan terlalu sering. Sedangkan jambu biji, relatif aman karena kadar gulanya lebih rendah, bahkan justru bagus untuk penderita diabetes. Jadi kesimpulannya, jangan anggap remeh buah lokal. Buah-buah ini bisa menjadi senjata ampuh untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan, sekaligus murah meriah dan mudah didapat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal makanan sehari-hari orang Indonesia, siapa sih yang tidak kenal dengan tempe dan tahu? Dua makanan sederhana ini bukan hanya murah, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, tetapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan, terutama dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Tempe adalah hasil fermentasi kedelai dengan ragi, yang membuatnya kaya akan probiotik. Probiotik ini berperan besar dalam menjaga kesehatan usus. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa kesehatan usus ternyata sangat erat hubungannya dengan kekebalan tubuh. Kalau usus kita sehat, penyerapan nutrisi jadi lebih optimal, dan sel-sel imun pun bekerja lebih kuat. Sementara itu, tahu adalah sumber protein nabati yang sangat baik. Protein punya peranan penting dalam produksi antibodi, yaitu senjata utama tubuh kita untuk melawan infeksi. Jadi, ketika Bapak Ibu rutin makan tahu atau tempe, itu artinya Bapak Ibu sedang memberikan bahan bakar yang cukup untuk tubuh memproduksi antibodi dalam melawan virus dan bakteri. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa asupan protein yang cukup, baik dari hewani maupun nabati, secara signifikan meningkatkan respons imun tubuh. Itu artinya, walaupun sederhana, tempe dan tahu sebenarnya punya peran yang tidak kalah dengan makanan mahal seperti daging impor atau suplemen kesehatan yang harganya ratusan ribu rupiah. Sekarang kita masuk ke tips konsumsinya. Bapak Ibu seringkali mungkin lebih suka tempe yang digoreng. Nah, boleh saja, asalkan jangan berlebihan. Tempe goreng tipis bisa jadi camilan enak dan tetap sehat kalau tidak terlalu berminyak. Selain itu, tempe bacem juga bisa jadi pilihan yang lebih ramah untuk pencernaan karena dimasak dengan bumbu rempah. Kalau mau lebih sehat lagi, tempe bisa ditumis sebentar bersama sayuran seperti buncis, wortel, atau labu siam. Bagaimana dengan tahu? Tahu kukus adalah pilihan terbaik karena rendah minyak dan tetap mempertahankan nutrisinya. Bisa juga dibuat sup tahu dengan sayuran hijau,
sehingga kita dapat kombinasi protein dan vitamin sekaligus. Nah, buat Bapak Ibu yang suka variasi, tahu bisa dipotong kecil-kecil lalu dimasak sebagai campuran capcay. Rasanya enak, sehat, dan tetap ramah untuk perut lansia. Ada catatan penting juga, Bapak Ibu. Beberapa orang mungkin memiliki asam urat yang cukup tinggi. Karena tempe dan tahu berasal dari kedelai, sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jumlah berlebihan bagi yang punya masalah asam urat. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedelai dalam bentuk olahan tradisional seperti tempe masih relatif aman, dibandingkan dengan kedelai olahan instan seperti susu kedelai kemasan. Jadi, kuncinya adalah bijak dalam porsi. Tempe dan tahu sudah terbukti menjadi warisan kuliner Indonesia yang bukan hanya lezat, tetapi juga mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dengan konsumsi yang seimbang, Bapak Ibu tidak hanya menjaga tubuh tetap kuat, tetapi juga berhemat karena bahan makanan ini terjangkau oleh semua kalangan. Jadi, jangan remehkan makanan sederhana ya. Kadang-kadang, kunci kesehatan kita justru ada di dapur sendiri, bukan di toko obat mahal. Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas makanan berikutnya yang sering ada di dapur kita, tapi sering dianggap biasa saja, padahal manfaatnya luar biasa. Yaitu ikan laut murah seperti ikan kembung, tongkol, sampai lele. Jangan salah, meski harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan salmon atau tuna impor, kandungan gizinya tidak kalah, bahkan ada yang lebih tinggi. Ikan kembung, misalnya, ternyata punya kandungan omega-3 yang bahkan lebih tinggi daripada salmon dalam beberapa studi. Omega-3 adalah asam lemak sehat yang berperan penting untuk menurunkan peradangan di dalam tubuh. Nah, peradangan kronis inilah yang sering membuat daya tahan tubuh lansia menjadi lebih lemah, sehingga mudah terserang flu, batuk, sampai infeksi. Manfaat omega-3 untuk imunitas. Omega-3 bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan jantung, tetapi juga memiliki efek langsung terhadap sistem imun. Zat ini bekerja seperti penyeimbang, membantu tubuh melawan peradangan tanpa membuat sistem imun menjadi terlalu reaktif. Itu artinya, tubuh jadi lebih kuat melawan penyakit, tapi juga tidak gampang mengalami peradangan berlebihan yang bisa memicu penyakit autoimun atau nyeri sendi. Selain itu, ikan laut juga mengandung protein berkualitas tinggi. Protein ini diperlukan untuk membentuk sel imun, memperbaiki jaringan tubuh, dan mendukung produksi antibodi. Jadi, makan ikan itu seperti memberi bahan bakar, sekaligus alat pertahanan bagi tubuh kita. Dukungan penelitian. Ada sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nutritional Biochemistry yang menemukan bahwa konsumsi ikan kaya omega-3 secara teratur dapat meningkatkan fungsi sel T, yaitu salah satu sel penting dalam sistem kekebalan. Selain itu, riset lain di Jepang menunjukkan bahwa lansia yang rutin makan ikan 2-3 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena infeksi saluran pernapasan dibandingkan mereka yang jarang makan ikan. Ini membuktikan bahwa ikan lokal murah seperti kembung, tongkol, atau lele sebenarnya bisa menjadi senjata ampuh untuk menjaga daya tahan tubuh, asalkan diolah dengan cara yang sehat. Tips konsumsi untuk lansia. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau begitu, bagaimana cara terbaik memasak ikan agar gizinya tetap terjaga? Nah, ini penting sekali. Dibakar atau dikukus lebih baik dibanding digoreng dengan banyak minyak. Karena kalau digoreng, omega-3 yang ada di ikan bisa rusak. Selain itu, minyak berlebihan justru bisa menambah lemak jenuh yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Kalau suka digoreng, pilihlah cara menggoreng tipis atau menggunakan sedikit minyak, sehingga tetap enak tapi lebih sehat. Jangan lupa tambahkan bumbu alami seperti kunyit, jahe, atau bawang putih saat memasak ikan. Selain menambah rasa, bumbu ini juga punya sifat antiinflamasi dan bisa meningkatkan efek baik dari ikan itu sendiri. Untuk lansia yang punya masalah kolesterol, sebaiknya konsumsi ikan dengan cara dikukus atau dipanggang tanpa tambahan minyak berlebihan. Catatan tambahan. Selain kembung, tongkol, dan lele, sebenarnya masih banyak pilihan ikan laut murah di pasar tradisional Indonesia, seperti bandeng atau selar. Semua ini bisa jadi alternatif protein hewani yang menyehatkan, mendukung imunitas, dan tentu ramah di kantong. Jadi, jangan merasa harus membeli ikan mahal seperti salmon. Dengan ikan lokal saja, tubuh Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan omega-3 yang cukup untuk menjaga kekebalan tubuh, asal rutin dimakan 2-3 kali seminggu. Bapak Ibu yang saya hormati,
setelah kita membahas berbagai jenis makanan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sekarang mari kita rangkai semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana contoh menu harian sederhana, murah, tapi tetap bergizi tinggi. Karena seringkali orang berpikir bahwa untuk sehat harus makan makanan mahal, padahal sebenarnya tidak selalu begitu. Mari kita lihat contohnya. Untuk sarapan pagi, bayangkan sepiring nasi hangat, ditemani tempe goreng tipis yang gurih tapi tidak terlalu berminyak, lalu ditambah sayur bening bayam yang segar. Bayam kaya zat besi, tempe penuh probiotik dan protein, serta nasi memberi energi untuk memulai hari. Kombinasi ini sederhana, namun sudah cukup memberi bekal gizi untuk tubuh. Saat makan siang, bisa memilih ikan tongkol bakar. Ikan tongkol ini harganya relatif murah dibanding ikan laut lain, tapi kandungan proteinnya tinggi dan omega-3 di dalamnya dapat membantu menurunkan peradangan, mendukung daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Ikan ini bisa dipadukan dengan lalapan jambu biji. Jambu biji yang tadi kita bahas sangat kaya vitamin C, dan bila dimakan bersama makanan utama, bisa memperkuat produksi sel imun. Untuk makan malam, bayangkan menikmati sup ayam hangat dengan potongan wortel dan kentang di dalamnya. Sup ayam dikenal dalam banyak penelitian sebagai makanan yang dapat memberikan efek menenangkan, memperbaiki pernapasan saat flu, dan membantu pemulihan tubuh. Ditambah dengan sepotong pepaya segar setelah makan, ini bisa menjadi kombinasi sempurna untuk memperkuat tubuh sebelum beristirahat. Yang menarik, Bapak Ibu, semua menu ini bukanlah menu mewah. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli suplemen mahal atau makanan impor. Justru bahan-bahan sederhana dari dapur Indonesia bisa menjadi penopang utama kekebalan tubuh, terutama di usia lanjut. Studi dari The American Journal of Clinical Nutrition menegaskan bahwa variasi makanan sehari-hari, terutama yang mengandung protein, vitamin C, serta omega-3, jauh lebih efektif menjaga kesehatan dibanding hanya mengandalkan satu jenis makanan saja. Jadi kuncinya adalah keberagaman dan keseimbangan. Tips tambahan yang bisa Bapak Ibu terapkan. Usahakan ada sayuran di setiap kali makan. Tambahkan buah segar minimal sekali sehari. Gunakan metode masak sehat, seperti kukus, rebus, atau panggang, agar nutrisi tidak hilang. Jangan lupa perbanyak minum air putih, agar metabolisme berjalan lancar. Jadi, tidak perlu bingung lagi. Dengan menu sederhana nasi, tempe, ikan tongkol, sup ayam, bayam, pepaya, dan jambu biji, sebenarnya kita sudah bisa menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Yang terpenting bukan hanya jenis makanannya, tapi juga konsistensi dalam menjaga pola makan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bahas berbagai makanan murah, alami, dan penuh gizi untuk menjaga kekebalan tubuh lansia, ada satu hal penting yang jangan sampai kita lupakan, aturan konsumsi dan peringatan. Karena meskipun makanan itu sehat, kalau berlebihan atau tidak sesuai kondisi tubuh, justru bisa menimbulkan masalah baru. Pertama, jangan berlebihan walaupun alami. Banyak orang berpikir, kalau makanan sehat, berarti boleh dimakan sebanyak mungkin. Padahal tidak begitu. Contohnya jambu biji, memang kaya vitamin C, tapi kalau dimakan terlalu banyak bisa menyebabkan perut kembung, bahkan sembelit. Begitu juga ikan laut, walau kaya omega-3, kalau digoreng setiap hari dengan minyak banyak bisa meningkatkan kolesterol. Jadi kuncinya ada pada kata, cukup. Kedua, sesuaikan dengan kondisi penyakit yang dimiliki. Kalau Bapak Ibu punya diabetes, jangan asal konsumsi buah manis terlalu banyak, meskipun itu buah alami. Lebih baik pilih buah yang kadar gulanya rendah, seperti jambu biji, pepaya, atau apel hijau. Kalau ada riwayat MAC, sebaiknya hindari terlalu sering makan makanan yang asam atau pedas. Misalnya jeruk bisa bagus untuk vitamin C, tapi kalau terlalu asam bisa memicu perut perih. Kalau ada hipertensi, maka garam harus sangat dibatasi. Makanan sehat seperti sup ayam pun bisa jadi masalah kalau kaldunya terlalu asin. Ketiga, pentingnya konsultasi ke dokter jika ada penyakit kronis. Kadang orang merasa, ini kan cuma makanan alami, tidak perlu konsultasi. Padahal berbeda orang, berbeda juga reaksi tubuhnya. Contohnya, ada lansia yang alergi ikan laut, ada juga yang tidak cocok dengan susu kedelai karena perutnya kembung. Karena itu, setiap perubahan pola makan sebaiknya dibicarakan dengan dokter atau ahli gizi, terutama bagi yang sedang rutin minum obat.
Ini penting untuk menghindari interaksi antara makanan dan obat yang bisa mengurangi efektivitasnya. Bapak Ibu, ada satu hal yang sering dilupakan juga, pola hidup seimbang. Makanan sehat hanya salah satu bagian dari puzzle besar kesehatan. Kalau makan sehat tapi masih sering begadang, jarang bergerak, atau pikiran sering stres, maka sistem imun tetap bisa melemah. Jadi selain menjaga makanan, mari kita jaga juga tidur, olahraga ringan, dan pikiran positif. Studi penelitian juga menegaskan, lansia yang menerapkan pola makan seimbang, cukup tidur, dan rutin beraktivitas fisik ringan memiliki risiko lebih rendah terkena infeksi dibanding lansia yang hanya fokus pada makanannya saja. Jadi sekali lagi, jangan anggap makanan sehat sebagai jimat yang bisa melindungi segalanya. Ia harus berjalan beriringan dengan gaya hidup yang baik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat pepatah sederhana, yang berlebihan tidak pernah baik, bahkan yang sehat sekalipun. Maka mari kita nikmati makanan sehat secukupnya, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita, dan tetap menjaga kebiasaan hidup lainnya. Dengan begitu, insya Allah daya tahan tubuh tetap kuat dan kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih bugar. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ulang kembali pesan utamanya hari ini. Kita sudah sama-sama belajar bahwa ternyata makanan yang sederhana, murah, dan mudah ditemui di pasar tradisional atau warung dekat rumah, justru bisa menjadi penopang imun yang kuat untuk lansia. Tidak perlu membeli makanan mahal, tidak harus selalu produk impor, cukup yang lokal, alami, dan diolah dengan cara yang tepat. Bayangkan saja, dari mulai tempe, bayam, jambu biji, ikan tongkol, pepaya, hingga sup ayam hangat, semua punya peran penting untuk menjaga tubuh Bapak Ibu tetap bertenaga dan tidak mudah sakit. Kalau tubuh kita sehat, aktivitas sehari-hari jadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran juga lebih tenang. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sedang menonton. Dari semua makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Apakah tempe, sayur bayam, atau justru pepaya segar? Coba tuliskan di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dengan penonton lainnya. Dan jangan lupa juga untuk absen seperti biasa, tulis nama dan asal daerah Bapak Ibu. Saya selalu senang membaca komentar, karena terasa sekali seperti kita bisa saling menyapa meski jarak jauh. Selain itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk subscribe channel ini. Kenapa? Karena dengan subscribe, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi kesehatan terbaru, khususnya untuk usia lanjut. Insya Allah kontennya selalu saya buat dengan niat berbagi, berdasarkan penelitian, dan mudah dipraktikkan sehari-hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, komentar, dan doa dari Bapak Ibu semua. Tanpa penonton setia, channel ini tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kesehatan dan kebahagiaan Bapak Ibu di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, penuh semangat, dan tetap bahagia selalu untuk Bapak Ibu tercinta.